karena munculnya ujaran kebencian. Ini yang harus kita waspadai kaum muslimin. Ingatkah kita bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Fir'aun. Fir'aun sebagaimana yang kita ketahui adalah raja yang sombong, bengis, zalim, raja yang mengaku sebagai Tuhan kaum muslimin. Bagaimana luar biasanya zalimnya Fir'aun, jahatnya Fir'aun ini. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Berbicaralah kamu kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan ia sadar atau takut. Kaum muslimin, Fir'aun saja yang sudah jelas melakukan sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepada Allah, menyiksa umatnya, maka kita senantiasa harus berlemah lembut kepadanya. Apalagi dengan saudara-saudara kita seiman, saudara kita seagama, kaum muslimin. Kaum muslimin yang berbahagia, pernah suatu hari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin." Laknatlah orang-orang musyrikin. Kalau kita ya kaum muslimin sebagai nabi, tentu kita akan melaknat, mendoakan orang-orang musyrik ini dengan turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika sahabat berkata, "Ya Rasulullah, laknat saja orang-orang musyrik ini," tentu semua kita nanti akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hilanglah orang musyrik ini. Tentu Nabi Muhammad SAW menolak permintaan sahabat ini. Apa kata Rasulullah SAW? Inni lam ub'as la'anan. Sesungguhnya saya diutus bukanlah menjadi pelaknat. Wa innama bu'istu rahmah. Tetapi saya diutus untuk rahmat, untuk kasih sayang, menyebarkan kasih sayang. Maka kaum muslimin secara tegas juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwa tidak boleh kita saling mencela satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Jadi dapat kita tengok kaum muslimin bahwa seseorang yang mudah menghina, mencari celah aib diceritakannya kepada orang lain, sehingga muncullah olok-olokan kepada si A misalnya, belum tentu si A itu lebih buruk kaum muslimin, mungkin lebih baik dibandingkan dengan orang yang mengolok-ngoloknya. Maka kaum muslimin kita harus sadar bahwa tahun politik ini bukanlah tahun di mana kita saling mencela, bukanlah kita saling untuk mencari kekurangan satu dengan yang lainnya. Ini adalah negeri kita yang mana kita harus aman damai dalam tahun politik ini. Kaum muslimin yang berbahagia, maka demikianlah Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah berkata baik atau diam. Ini maknanya kaum muslimin umum, tidak di tahun politik saja, di semua musim, di semua bulan. Falyakul khairan, ucapkanlah yang baik. Seolah-olah kaum muslimin ketika melihat saudara-saudara kita
yang masuk tim sukses satu dengan yang lainnya, mereka seolah-olah menghalalkan cela mencela, menghalalkan ghibah, menghalalkan mencari aib, mencari kesalahan, sehingga banyak orang-orang putus silaturahim karenanya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh kita untuk berbuat baik, maka Rasulullah menyandingkan dengan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal iman itu rukunnya ada 6 kaum muslimin. Kenapa disandingkan dengan hari akhir? Karena di hari akhirlah amalan-amalan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Buruk amalan kita, tentu buruk balasannya. Baik amalan kita, tentu baik balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, ucapan yang baik, diam, ini adalah salah satu kesempurnaan keimanan seseorang. Orang yang tidak bisa berkata baik, orang yang selalu keluar kata-kata kotor dari mulutnya, menandakan bahwa ia kurang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak beriman sama sekali. Maka kaum muslimin, ada keadaan kita lebih dianjurkan untuk diam daripada berbicara. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, wa wa'adha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rajulan. Ketika Umar bin Khattab memberikan nasihat kepada seseorang, faqala lahu, maka Umar berkata, la tatakallam fima la ya'nika. Janganlah engkau berbicara terhadap apa yang bukan urusanmu, menjauhlah dari musuhmu. Kalaulah sebuah perkara kita tidak tahu apa pangkalnya, apa tengahnya, apa ujungnya, dan ini bukan menjadi urusan kita, atau sebuah perkara yang mana itu bukan keahlian kita, maka cukup diam saja kaum muslimin. Ketika sebuah perkara diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka akan banyak timbul keanehan-keanehan yang keluar dari mulutnya. Maka kaum muslimin, oh ini bukan urusan saya, ini bukan keahlian saya dan saya belum paham, maka cukup diam saja. Karena banyak orang-orang kaum muslimin, karena ingin lebih mengenakkan dalam pembicaraan dalam sebuah perkumpulan, seolah-olah ia tahu semuanya. Ia tahu tentang politik, tahu tentang ekonomi dan lain sebagainya, sehingga seolah-olah ia menjadi ahli politik, padahal ia tak tahu. Padahal itu bukan bidangnya dan ia tidak mendalami hal tersebut. Maka Umar bin Khattab mengatakan, la tatakallam, jangan berbicara, cukup diam saja. Kaum muslimin yang dirahmati, kita harus berpikir dulu sebelum berucap. Jangan langsung ceplas-ceplos saja, apalagi sesuatu yang belum tentu akan kebenarannya. Ingat, Rasulullah SAW telah mengancam orang-orang yang langsung mengeluarkan kata-kata dari mulutnya tanpa memperhatikan apakah ini buruk, apakah ini baik, apakah yang saya keluarkan nanti ada mudaratnya atau manfaatnya ada, tidak ia pikirkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innal abda la yatakallam bil kalima ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan sebelumnya. Ia tidak pikirkan bahayanya terlebih dahulu, sehingga membuatnya dilemparkan ke dalam api neraka dengan jaraknya lebih jauh daripada timur dan barat. Sering kita menjumpai kaum muslimin, orang-orang yang seperti ini, seolah-olah ia tidak butuh kepada orang lain. Ia mengatakan, apapun yang keluar dari mulutku saya akan sampaikan. Burukkah ia, baikkah ia, saya akan sampaikan. Banyak kita temukan orang yang seperti ini, seolah-olah dia adalah orang yang paling berani di muka bumi. Maka di akhirat orang-orang yang seperti ini kaum muslimin,
ia tidak melihat apakah ada baiknya, apakah ada buruknya, maka orang ini akan dilemparkan ke dalam api neraka. Maka kaum muslimin, di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan finnar. Sesungguhnya seseorang yang berbicara dengan suatu kalimat yang ia anggap tidaklah mengapa, maka ia akan dilemparkan ke dalam api neraka sejauh 70 tahun perjalanan karenanya. Maka kaum muslimin, di tahun politik ini kita harus dulu, ketika apa yang keluar dari mulut kita, pikirkan dulu. Jangan kita mengatakan ini tidak mengapa, kan saya hanya menyampaikan yang saya dengar, yang saya sampaikan itu sesuai dengan berita di televisi. Ini tidak mengapa karena semua orang mengetahuinya. Belum tentu kaum muslimin, ketika pas pula di kita kita keluarkan kata-kata sesuatu hal tersebut, walaupun banyak orang juga telah mengucapkannya, pas pula di kita semua orang akan teradu domba karenanya. Maka berhati-hati terhadap apa yang kita katakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sudah lama memperingati kita. Apa kata Allah? Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahil 'azim. Dan kamu menganggap sebuah perkara itu remeh, padahal di sisi Allah itu adalah masalah yang besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang-orang yang mengeluarkan dari mulutnya itu perkataan-perkataan yang baik. Maka kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaika bitulis samti, hendaklah kalian lebih banyak diam, fa innahu mutradatun lisyaitan wa ainun laka ala amri dinik. Sebab diam dapat menyingkirkan setan dan menolongmu terhadap urusan agamamu. Maka kaum muslimin, diam akan membawa kita kepada surga. Tidak mengatakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berkumpul dengan teman-teman, mereka membicarakan hal-hal yang belum pasti adanya, mereka mengeluarkan fitnah, mereka mengeluarkan adu domba, maka diam sangat lebih baik, atau kita keluar daripada perkumpulan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita. La tuksirul kalam, jangan kalian banyak omong, jangan kalian banyak berbicara bi ghairi zikrillah, yang bukan zikir kepada Allah. Fa inna kasratal kalami bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nasi minallahi qalbul qasi. Jangan kalian banyak berbicara yang bukan zikir kepada Allah, karena orang yang banyak bicara yang bukan zikir kepada Allah membuat hati menjadi keras. Dan orang-orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang berhati keras. Mungkin tanpa kita sadari kaum muslimin, sering kita melihat ada teman kita yang ngomongnya sangat banyak, bicaranya sangat banyak dalam perkara yang bukan hal-hal kebaikan. Berbicara tentang bola, berbicara tentang politik misalnya, seakan-akan ia tidak mau kalah. Timbul perdebatan secara tak langsung dalam perkumpulan tersebut. Kita lihat orang-orang yang seperti ini kaum muslimin tidak akan mau kalah dalam pembicaraannya. Ia akan mencari celah bagaimana ia menang dalam perdebatannya tersebut. Padahal hal yang dibahas hanyalah hal-hal yang mungkin tidak ada manfaatnya dalam ibadah, dalam keimanan kita. Maka orang yang seperti ini Rasulullah katakan, la tuksirul kalam, jangan kalian banyak bicara. Karena orang banyak bicara akan mematikan hati. Datang nasihat kepadanya, susah masuknya. Tentu ia akan mencari celah bagaimana ia menang pula dalam pembicaraan tersebut, padahal itu bukan keahliannya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, pembicaraan yang tidak baik ini seperti kedustaan, kebohongan, ghibah, namimah, fitnah, mencela,
menghina, menyakiti hati orang lain, atau pembicaraan yang mengumbar syahwat. Ini yang harus kita jauhi. Apalagi di tahun-tahun politik kaum muslimin, kita melihat banyaknya fitnah ini, banyaknya fitnah itu. Apa tujuannya? Tentu ada kepentingan sesuatu di dalamnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yastaqimu imanu 'abdin tidak akan lurus iman seseorang hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Tidak akan lurus iman seseorang hingga lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya hingga lurus lisannya. Maka lisan ini adalah kunci segala perkara. Baik yang kita keluarkan, maka tentu hati kita akan baik, kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW pernah berkata kepada Muaz bin Jabal, wahai Muaz, maukah aku tunjukkan kepadamu kunci semua perkara? Maka Muaz bin Jabal mengatakan, tentu saya mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah memegang lidahnya dengan mengatakan, jagalah ini. Jagalah ini wahai Muaz. Muaz bertanya, ya Rasulullah, apakah gara-gara lidah? Apakah gara-gara lidah atau sesuatu yang kami keluarkan dari mulut kami yang akan membuat kami masuk neraka ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, wahai Muaz, karena lidahlah seseorang akan menyungkurkan kepalanya ke dalam api neraka. Maka lidah kaum muslimin, nampaknya lembek lidah kita, tetapi inilah yang membuat seseorang bisa masuk surga, bisa masuk ke dalam api neraka. Tentu ketika semua orang akan ditanya, apakah kalian ingin masuk surga neraka? Pasti semua orang akan mengatakan ingin masuk surga, tetapi buktinya tidak ada. Dalam keseharian lidahnya ia gunakan banyak untuk keburukan, menfitnah, menghina orang lain. Ini bisa menjadi introspeksi bagi diri kita kaum muslimin. Dalam keseharian apakah sering keluar baiknya atau buruknya? Kalau banyak keluar buruknya kaum muslimin, ini salah satu bukti berimankah kita atau tidak beriman kita kepada Allah. Ini buktinya. Seseorang yang buruk perkataannya, tentu buruk imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilnil jannah." Tunjukkan aku ya Rasulullah satu amalan yang bisa membuat aku ke surga. Maka Rasulullah mengatakan, inna min mujibatil maghfirati bazlul islam wa husnul kalam. Di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik. Lalu kalau kita bertutur kata yang baik, apa pahalanya? Ini sudah lama disampaikan oleh Nabi kepada kita. Al-kalimatut thayyibah shadaqah. Ucapan yang baik, ucapan yang lurus, itu dinilai sedekah oleh Allah Ta'ala. Maka berbicara kepada orang tua, berbicara kepada istri, berbicara kepada anak, karib, kerabat, sebaya, dengan ucapan yang baik, ucapan yang santun, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, apapun yang kita lakukan, kullu ma'ruf shadaqah. Setiap amal baik itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir tausiah ini kaum muslimin kami menyampaikan bahwa waspadalah